Malam itu aku berdiri di teras rumah. Tubuhku bergetar saat Raka mendekat. Hanya sejengkal jarak antara kami, dan aku bisa merasakan hangat napasnya. Tangannya terulur ragu, tapi akhirnya menggenggam tanganku dengan erat. Aku mulai membalas sentuhannya. Adegan di malam sebelumnya terulang kembali. Aku menikmatinya. Tapi hati ini berperang hebat, antara setia pada suami yang jarang pulang, atau menyerahkan diriku pada seorang pria sederhana yang justru mampu menghidupkan kembali jiwaku. Namun, sebelum semuanya mencapai kebahagiaan, lampu ruang tamu menyala. Suamiku berdiri di sana, menatapku dengan mata penuh luka. "Susi, apa yang sedang kau lakukan?" Aku membeku. Dunia seakan runtuh. Malam itu rahasiaku hampir terbongkar. Dan sejak saat itu, hidupku tidak pernah sama lagi. Inilah kisah nyata yang kami sajikan hanya di kanal Susi Story. Setelah itu, ia kembali pergi meninggalkan aku sendirian lagi. Setiap pagi, aku terbiasa sarapan sendirian. Kadang aku duduk di meja makan panjang yang hanya berisi satu cangkir kopi panas dan roti bakar. Rasanya aneh, seperti hidup di rumah yang terlalu luas, terlalu sunyi. Hari itu aku baru saja menutup buku bacaan ketika pintu pagar terbuka. Masuklah seorang pria yang akan menjadi bagian penting dari kisahku. Raka, sopir pribadi baruku. Usianya sebaya denganku, sekitar 40-an, dengan wajah ramah dan senyum yang menenangkan. "Selamat pagi, Bu Susi," ucapnya sopan sambil sedikit menunduk. Aku tersenyum sekilas, mencoba terlihat wajar. "Pagi Raka, kau datang tepat waktu." Aku belum terlalu mengenalnya. Ia direkomendasikan oleh kerabat jauh, dengan catatan bahwa ia pekerja keras dan bisa dipercaya. Awalnya, aku hanya menganggapnya orang asing yang akan membawaku kemana saja aku perlu. Namun, ada sesuatu dari caranya berbicara yang sederhana tapi hangat. Hari-hari pertama berjalan biasa saja. Ia mengantarku belanja ke pasar, ke pertemuan arisan, juga menemani ke salon. Aku duduk di kursi belakang, sementara ia fokus mengemudi. Kadang kami bercakap-cakap ringan. Ia bercerita tentang keluarganya, tentang masa lalunya yang penuh perjuangan. Dan aku, entah mengapa, merasa nyaman mendengarnya. Di malam hari, aku sering menatap foto suamiku yang tergantung di ruang tamu. Senyumnya di dalam bingkai foto terasa jauh. "Kapan pulang lagi, Mas?" bisikku lirih. Namun, keesokan harinya, saat aku naik ke dalam mobil dan melihat Raka menoleh ke arahku dengan senyum tulus, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Seperti ada seseorang yang mengingatkanku bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Aku belum tahu kemana arah semua ini akan membawaku. Yang ku tahu, hidupku yang tadinya sunyi, perlahan mulai berubah sejak Raka hadir. Hari itu hujan turun sejak pagi. Aku duduk di ruang tamu memandangi jendela yang berembun. Suamiku sudah sebulan tak memberi kabar. Hanya pesan singkat lewat satelit yang bunyinya singkat. "Aku baik-baik saja, jaga diri." Pesan itu membuatku lega sekaligus hampa. Lega karena ia selamat, hampa karena tak ada sapaan hangat lebih dari itu. Raka datang seperti biasa. Ia mengetuk pintu lalu masuk dengan jas hujan yang masih basah. "Bu, mau saya siapkan mobilnya sekarang?" tanyanya sopan. Aku menggeleng pelan. "Tidak usah Raka, hujan deras begini. Mungkin kita tunda keluar." Raka menaruh jas hujannya di kursi dekat pintu. Saat aku melihatnya, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya sedikit pucat. "Kau baik-baik saja?" tanyaku spontan. Ia mengangguk cepat. "Hanya kurang tidur, Bu. Tadi malam anak saya sakit, jadi saya harus berjaga." Aku tertegun. Baru kali ini ia menyebut keluarganya. "Kenapa tidak bilang?
Kau bisa izin, aku tidak keberatan, ucapku. Raka tersenyum tipis. Saya tidak ingin mengecewakan ibu. Saya tahu ibu pasti butuh ditemani. Kalimat itu membuat dadaku hangat. Entah mengapa, perhatian kecil itu lebih berarti daripada semua kemewahan yang kupunya. Kami akhirnya duduk di ruang tamu, mengobrol sambil mendengar suara hujan. Biasanya aku jarang bercerita banyak pada orang lain. Tapi entah mengapa pada Raka, aku merasa aman. Aku bercerita tentang suamiku, tentang rasa sepi yang sering datang diam-diam. Raka hanya mendengarkan. Sesekali mengangguk, sesekali memberi jawaban singkat yang menenangkan. Saat hujan mulai reda, listrik tiba-tiba padam. Ruangan menjadi gelap. Hanya ditemani cahaya redup dari luar. Aku sedikit kaget, lalu beranjak hendak mencari lilin. Namun, tiba-tiba aku terpeleset karena lantai yang licin. Refleks, Raka segera memegang lenganku. "Bu, hati-hati," serunya. Aku terdiam. Tangan kami saling menggenggam. Hangat, kuat, tapi juga menenangkan. Aku buru-buru menarik diri. Menunduk, canggung. "Terima kasih," ucapku pelan. Raka hanya tersenyum. Tapi dari senyum itu, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Ada rasa aman yang selama ini hilang. Malamnya aku termenung di kamar. Kejadian kecil itu berulang-ulang terlintas di pikiranku. Sentuhan tangannya, tatapannya yang tulus. Aku tahu seharusnya ini hanya sekadar sopan santun seorang sopir pada majikannya. Tapi mengapa hatiku bergetar? Aku berusaha mengabaikan perasaan itu. Tapi jauh di dalam hati aku tahu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara aku dan Raka. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah kembali normal. Aku berusaha menganggap apa yang terjadi dengan Raka hanyalah hal kecil. Tapi entah kenapa, setiap kali aku naik mobil, aku selalu teringat hangatnya genggaman tangan itu. Suatu pagi aku pergi ke arisan bersama beberapa teman lama. Mereka semua wanita sebaya, kebanyakan istri pengusaha atau pejabat. Aku datang di antara Raka, lalu ia menunggu di luar seperti biasa. Di tengah acara, salah satu temanku, Bunita, berbisik sambil menatap ke arah mobilku yang terparkir di depan. "Susi, sopirmu itu ramah sekali ya, tampan juga. Hati-hati loh, bisa jadi bahan gosip." Aku terkejut. "Maksudmu?" Tanyaku mencoba tetap tenang. Bunita tersenyum penuh arti. "Kau tahu sendiri orang-orang suka memperhatikan, apalagi kau sering terlihat hanya berdua dengannya." Aku terdiam. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba menghantam dadaku. Aku berusaha menepis, tapi sepanjang acara, kalimat itu terus terngiang. Sepulangnya di perjalanan, aku tak bisa menahan diri. "Raka," panggilku pelan. "Iya, Bu," jawabnya sambil tetap fokus mengemudi. "Apa orang-orang pernah memperhatikan kita? Maksudku, menganggap hubungan kita aneh." Raka menoleh sekilas lalu tersenyum tenang. "Biarkan saja orang berkata apa, Bu. Kita tidak melakukan hal yang salah. Saya hanya sopir yang ingin menjalankan tugas dengan baik." Jawabannya sederhana, tapi menenangkan. Namun, hatiku tetap gelisah. Aku sadar, bahkan tanpa melakukan apapun, sudah ada mata-mata yang memperhatikan. Malam itu, aku menatap bayangan diriku di cermin. "Susi," bisikku pada diri sendiri. "Jangan sampai kau terbawa perasaan." Tapi, hati selalu lebih jujur daripada pikiran. Karena semakin keras aku berusaha menolak, semakin aku sadar, aku mulai menantikan kebersamaan singkat dengan Raka. Entah itu sekadar obrolan ringan, senyum tulus, atau tatapan yang terasa lebih hangat dari sekadar seorang supir. Hari-hariku belakangan ini semakin sering diwarnai oleh kehadiran Raka. Ia tidak hanya menjadi sopir yang mengantarku ke berbagai tempat, tapi juga seperti seorang teman yang selalu ada ketika aku butuh. Pagi itu, aku meminta Raka menemaniku ke toko buku. Aku memang hobi membaca novel dan buku motivasi. Biasanya aku membeli buku lalu pulang sendiri. Tapi kali ini tanpa kusadari, aku mengajaknya masuk. "Kau suka membaca, Raka?" tanyaku sambil menelusuri rak buku. Raka tersenyum. "Saya lebih suka mendengar orang bercerita, Bu. Dari situ saya belajar banyak hal." Jawabannya membuatku tertawa kecil.
Kalau begitu, aku yang membaca, kau yang mendengarkan. Bagaimana? Ia mengangguk pelan, dan entah mengapa aku merasa nyaman sekali. Sesampainya di rumah, hujan turun deras. Aku mengajak Raka masuk ke teras agar tidak kehujanan. Kami duduk berdua. Aku membuka buku yang baru kubeli dan mulai membacakan beberapa kalimat dengan suara lantang. Raka mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk. Aku merasa seperti kembali ke masa muda. Saat dulu aku sering berbagi cerita dengan Tony. Bedanya, kini yang duduk di sampingku adalah orang lain. Seseorang yang seharusnya hanya bekerja untukku. Tanpa sadar, aku mulai bercerita lebih dalam tentang kesepianku. Tentang rasa hampa ketika menunggu kabar dari suami. Tentang malam-malam panjang yang kuhabiskan sendirian. Raka hanya diam, tapi tatapannya membuatku merasa dipahami. "Bu," katanya lirih setelah aku selesai berbicara. "Ibu wanita yang kuat. Tidak banyak orang bisa bertahan sendirian sekuat itu. Saya kagum pada ibu." Aku menunduk, merasakan mataku panas. Bukan karena sedih, tapi karena ada seseorang yang akhirnya mengakui perjuanganku. Tiba-tiba kilat menyambar, membuatku terkejut. Refleks, aku menutup buku dan merapatkan diri. Raka tanpa pikir panjang menepuk pundakku pelan. "Tenang, Bu, saya ada di sini," katanya lembut. Untuk sesaat, aku merasa tidak sendiri. Sentuhan sederhana di pundak itu terasa begitu menenangkan. Namun, di balik hangatnya momen itu, hatiku bergetar. Aku tahu, aku mulai melangkah terlalu jauh. Malamnya, aku berbaring di kamar dengan pikiran yang campur aduk. Aku ingin meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah bentuk perhatian biasa. Tapi semakin aku mencoba mengingkarinya, semakin jelas aku menyadari. Aku sedang jatuh hati pada sopirku sendiri. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Setiap pagi aku bangun bukan hanya untuk menjalani rutinitas, tapi juga karena aku tahu akan bertemu dengan Raka. Senyumnya, sapaan lembutnya, bahkan caranya membukakan pintu mobil terasa begitu berarti. Namun bersamaan dengan itu, muncul rasa bersalah yang semakin menekan. Setiap malam aku menatap foto suamiku yang terpajang di meja kerja. "Maafkan aku, Mas," bisikku lirih. "Aku tidak pernah berniat mengkhianatimu, tapi aku terlalu kesepian." Suatu sore aku dan Raka pulang dari menghadiri acara keluarga. Jalanan macet parah. Hujan turun deras. Aku mulai gelisah, lalu tanpa sadar bersandar di kursi dengan lelah. Raka menoleh sekilas. "Ibu capek, kalau mau tidurlah sebentar, saya yang menyetir." Aku hanya mengangguk. Mobil melaju perlahan di tengah hujan. Entah bagaimana aku merasa aman sekali, hingga akhirnya tanpa sadar aku benar-benar terlelap. Saat terbangun, mobil sudah terparkir di halaman rumah. Raka masih duduk di kursi pengemudi menungguku bangun. "Maaf, Bu, saya tak tega membangunkan," katanya sambil tersenyum. Aku terdiam, lalu tanpa pikir panjang berkata, "Terima kasih, Raka. Kau selalu membuatku merasa diperhatikan." Kalimat itu meluncur begitu saja. Raka menatapku, kali ini lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu di matanya, kehangatan sekaligus keraguan. "Ibu terlalu baik pada saya," katanya akhirnya. Suaranya lirih. Aku buru-buru turun dari mobil, mencoba menutupi perasaan yang semakin jelas. Tapi langkahku terasa berat, hatiku berdebar. Dan di dalam hati aku tahu, aku tak lagi melihat Raka sebagai seorang sopir. Ia telah menjadi seseorang yang membuatku ingin hidup lagi. Namun bisikan Bunita di arisan kembali terngiang. "Hati-hati, bisa jadi bahan gosip." Aku memeluk diriku sendiri di kamar malam itu, diliputi rasa takut. Bagaimana jika orang lain mulai melihat kedekatan kami? Bagaimana jika Tony tahu? Aku terjebak di antara dua hal. Kesetiaan yang menuntutku untuk bertahan, dan kebahagiaan baru yang perlahan mengisi hatiku. Pagi itu, aku memutuskan pergi ke pasar tradisional. Sudah lama aku tak berbelanja langsung. Biasanya semua kebutuhan rumah diurus oleh asisten. Tapi entah kenapa, aku ingin merasakan suasana yang lebih ramai, lebih hidup. Seperti biasa, Raka menemaniku.
Ia membawa payung besar melindungiku dari teriknya matahari. Beberapa pedagang menyapaku ramah. Wah, Bu Susi jarang kelihatan sekarang. Bagus ditemani sopir setia. Aku hanya tersenyum, pura-pura tak peduli. Namun, telingaku menangkap bisikan dua ibu-ibu yang berdiri tak jauh. Itu kan Bu Susi, katanya suaminya pelaut, jarang pulang. Iya, makanya sering kelihatan sama sopirnya. Aduh, kalau sampai ada apa-apa, bisa heboh tuh. Langkahku seketika terasa berat. Aku berusaha menegakkan kepala seolah tak mendengar, tapi dadaku berdegup keras. Raka yang menyadari kegugupanku menoleh pelan. "Ibu, ada yang salah?" Aku menggeleng cepat. "Tidak, ayo cepat kembali ke mobil." Sepanjang perjalanan pulang, aku hanya diam. Tanganku meremas tas dengan gelisah. Sampai akhirnya di depan rumah, aku tak tahan lagi. "Raka, apa kau mendengar bisikan orang tadi?" Tanyaku pelan. Ia menunduk sejenak sebelum menjawab. "Saya dengar, Bu, tapi biarkan saja, orang akan selalu berbicara." Aku menatapnya, mata kami bertemu. Ada ketulusan di sana, tapi juga kekhawatiran. Bagaimana jika gosip itu sampai ke telinga suamiku? Suaraku hampir bergetar. Raka menarik napas panjang. "Saya tidak ingin merusak nama baik Ibu. Kalau Ibu mau, saya bisa menjaga jarak." Tapi ia terhenti seolah menimbang kata. "Jujur saja, Bu, saya juga merasa berat jika harus jauh dari Ibu." Aku tercekat. Ada kejujuran yang selama ini kutakutkan, tapi sekaligus kuresapi dalam-dalam. Malam itu aku menutup jendela kamar dan duduk di tepi ranjang. Aku menatap layar ponsel, berharap ada pesan dari suamiku. Tapi nihil, tak ada kabar. Sementara itu, bayangan wajah Raka, tatapannya yang tulus, dan kata-katanya yang sederhana terus menghantui pikiranku. Aku sadar, gosip yang tadinya hanya bisikan, kini mulai menjadi kenyataan yang menakutkan. Aku terjebak dalam dua rasa. Takut kehilangan nama baik, dan takut kehilangan seseorang yang mulai membuatku merasa hidup kembali. Sejak gosip itu terdengar, aku berusaha menjaga jarak dengan Raka. Aku tak ingin memberi celah pada orang-orang untuk terus berbisik. Maka, setiap kali bepergian, aku duduk lebih tegak di kursi belakang. Berbicara secukupnya saja. Namun, ternyata menahan diri lebih sulit daripada yang kubayangkan. Semakin aku mencoba bersikap dingin, semakin aku sadar bahwa aku merindukan kehangatan percakapan sederhana dengannya. Suatu sore aku hendak menghadiri rapat yayasan sosial. Raka seperti biasa membukakan pintu mobil untukku. Tapi kali ini aku melangkah cepat tanpa menoleh. Aku bisa merasakan tatapannya yang heran, tapi aku tetap menahan diri. Di perjalanan, keheningan terasa menyesakan. Biasanya kami akan berbincang ringan tentang cuaca, buku, atau sekedar berita sehari-hari. Tapi kini hanya suara mesin mobil yang terdengar. Akhirnya Raka memberanikan diri berbicara. "Bu, apakah saya melakukan kesalahan?" Tanyanya hati-hati. Aku terdiam sejenak lalu menggeleng. "Tidak, Raka. Aku hanya ingin lebih berhati-hati." Ia tidak bertanya lagi. Tapi dari kaca spion, aku melihat matanya sedikit muram. Ada rasa bersalah menusukku. Malam itu setelah acara selesai, hujan deras mengguyur. Aku keluar gedung dengan payung, namun angin kencang membuatku kesulitan membukanya. Raka berlari mendekat, membentangkan payung besar dan berdiri di sampingku. "Biarkan saya, Bu," katanya sambil menggenggam gagang payung dengan kuat. Aku menoleh padanya. Hujan deras, lampu jalan berkilau, dan di balik payung itu, aku melihat wajahnya begitu dekat. Sejenak, dunia terasa berhenti. Tanpa sadar, aku berbisik, "Raka, terima kasih sudah selalu ada." Ia menatapku. Matanya hangat, namun penuh keraguan. Saya tidak pernah ingin melihat ibu sendirian. Kami berjalan berdampingan menuju mobil, hanya berdua di bawah payung. Aku bisa merasakan jarak di antara kami semakin tipis. Meski aku tahu, seharusnya aku menjaga batas. Sesampainya di rumah, aku buru-buru masuk tanpa berkata banyak.
Tapi begitu pintu kamar tertutup, aku menahan dadaku yang berdegup kencang. Aku sadar, aku tidak lagi bisa menyembunyikan perasaan ini, setidaknya dari diriku sendiri. Aku telah jatuh cinta, meski aku berusaha mati-matian menyangkalnya. Hari itu, aku menghadiri acara ulang tahun keponakanku di rumah keluarga besar. Raka mengantarku seperti biasa. Aku meminta dia menunggu di luar. Tapi beberapa kerabat memperhatikan mobilku yang terparkir di depan. "Susi, kau selalu datang dengan supirmu ya? Setia sekali orang itu," ucap salah satu sepupuku sambil tersenyum penuh arti. Aku hanya tertawa kecil mencoba mengalihkan. Namanya juga bekerja, memang sudah tugasnya. Namun, di balik tatapan mereka, aku merasakan ada sesuatu. Gosip ternyata sudah mulai merembes ke lingkaran keluargaku. Acara berlangsung meriah. Tapi ketika aku keluar rumah untuk mengambil udara segar, tanpa sengaja aku melihat dari jauh anak kecil sepupuku berlari ke arah Raka yang sedang berdiri di samping mobil. Anak itu menyapanya riang, dan Raka merespons dengan ramah, bahkan mengangkat si kecil sebentar. Pemandangan itu seharusnya wajar, tapi saat aku menoleh, beberapa tanteku sedang memperhatikan dengan tatapan penuh curiga. "Wah, Susi dekat sekali ya dengan supirnya," bisik salah satunya sambil tersenyum menyindir. Aku langsung menahan nafas, pipiku memanas. Aku buru-buru menghampiri, mengambil tangan anak kecil itu, lalu masuk ke mobil. Raka menoleh bingung, tapi aku tidak berkata sepatah kata pun. Dalam perjalanan pulang, suasana hening. Akhirnya Raka berkata pelan, "Bu, saya rasa gosip itu sudah mulai besar. Kalau ibu mau, saya bisa berhenti bekerja. Saya tidak ingin membuat ibu susah." Aku spontan menoleh dengan panik. "Jangan Raka, jangan pernah berpikir begitu. Aku masih membutuhkanmu." Ucapanku terdengar lebih jujur daripada yang seharusnya. Raka terdiam lalu menatap jalan lagi. Sesampainya di rumah, aku masuk dengan langkah gontai. Malam itu aku menerima panggilan telepon dari salah satu kerabat. "Susi," katanya langsung tanpa basa-basi, "kau harus hati-hati. Orang-orang sudah mulai berbicara. Mereka bilang kau terlalu dekat dengan supirmu. Itu bisa mencoreng nama keluargamu." Aku hanya bisa menjawab singkat, "Terima kasih sudah mengingatkan." Lalu kututup telepon dengan tangan gemetar. Aku duduk di ranjang menatap kosong. Kepalaku penuh dengan suara-suara gosip, tatapan sinis, dan perasaan yang makin tak bisa kuingkari. Di luar jendela, aku melihat lampu mobil Raka masih menyala sebentar sebelum akhirnya padam. Aku tahu ia sedang duduk di garasi, mungkin sama gelisahnya denganku. Malam itu aku sadar, rahasia ini sudah berada di ujung tanduk. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum semuanya terbongkar. Sebelah gosip semakin meluas, aku merasa tak bisa terus membiarkan semuanya mengalir begitu saja. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian. Lampu redup hanya ditemani secangkir teh hangat. Aku menatap foto besar suamiku yang tergantung di dinding. "Mas Tony," bisik lirih. "Aku sudah berusaha setia, tapi aku manusia. Aku juga ingin merasa dicintai." Air mata menetes perlahan. Aku sadar selama ini aku hanya bertahan demi nama baik, demi pandangan orang, bukan demi kebahagiaanku sendiri. Hari berikutnya aku memanggil Raka ke ruang kerja. "Raka," kataku serius, "aku ingin jujur. Aku lelah terus bersembunyi. Aku ingin hidup yang jujur, bukan hanya terlihat baik di mata orang lain." Raka menatapku dengan raut terkejut. "Maksud ibu?" "Aku ingin menentukan tujuan hidupku. Aku tidak tahu apa keputusan akhirnya nanti, tapi satu hal yang pasti, aku ingin bahagia, bukan hanya pura-pura bahagia." Raka terdiam lama, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Bu, kalau itu yang ibu inginkan, saya akan selalu mendukung, tapi jalan yang ibu pilih tidak akan mudah." Dan benar saja, rintangan mulai datang. Beberapa hari kemudian, aku menerima telepon dari kakakku. "Susi, apa gosip itu benar? Orang-orang bilang kau terlalu dekat dengan sopirmu. Kau sadar tidak nama keluarga kita jadi bahan omongan?" Suaranya terdengar tegas, bahkan marah. Aku mencoba menjawab tenang. "Kak, aku hanya ingin menemukan kebahagiaan. Apa salahnya?" "Bukan salah atau benar, Susi. Ini tentang harga diri keluarga.
kau jangan egois. Telepon ditutup begitu saja. Aku terduduk lemas, hatiku seperti diiris. Di satu sisi, aku ingin mempertahankan nama baik keluarga, tapi di sisi lain, aku tak bisa lagi mengingkari perasaanku. Raka mendengar semuanya dari luar pintu. Ia masuk perlahan lalu berdiri di sampingku. Ibu, kalau beban ini terlalu berat, izinkan saya pergi. Dengan begitu, gosip akan hilang dan keluarga ibu tidak akan tersakiti. Aku menoleh cepat, menatapnya dengan mata berkaca. Tidak, jangan pergi Raka. Kalau engkau pergi, aku akan benar-benar sendirian. Keheningan panjang menyelimuti kami. Di saat itu, aku semakin yakin dengan tujuan baruku. Aku harus berani memperjuangkan kebahagiaan, meski dunia menentang. Hari-hari setelah aku menetapkan tujuan untuk mencari kebahagiaan, terasa seperti berjalan di atas bara. Gosip semakin menjadi-jadi. Tidak hanya di lingkungan arisan, tapi juga mulai terdengar di telingaku dari tetangga sekitar rumah. Kasihan sekali suaminya. Kerja keras di laut, istrinya malah dekat dengan sopir. Begitu bisikan yang kudengar saat berbelanja ke minimarket. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku hancur. Suatu malam, kakakku datang tanpa pemberitahuan. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. "Susi," katanya langsung, "kau harus memecat sopirmu itu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan bicara pada keluarga besar." Aku tercekat. "Kak, kau tidak mengerti. Dia bukan hanya sopir bagiku. Dia sahabat. Dia yang selalu ada ketika aku sendiri. Justru itu masalahnya," potong kakakku dengan suara meninggi. "Kau sudah tidak bisa membedakan mana batas seorang majikan dan bawahan. Hentikan sekarang sebelum terlambat." Air mataku hampir jatuh, tapi aku menahannya. Kakakku pulang dengan wajah kecewa, meninggalkanku dalam rasa bersalah sekaligus marah. Keesokan harinya, aku sengaja tidak menjadwalkan perjalanan dengan Raka. Aku ingin menenangkan diri. Namun hatiku justru semakin resah. Rumah ini kembali terasa kosong, sunyi, dingin. Menjelang sore, aku melihat Raka masih duduk di garasi memperbaiki mobil. "Raka," panggilku dengan suara pelan. Ia menoleh, tersenyum tipis. "Saya tahu keluarga ibu tidak menyukai saya. Kalau ibu ingin saya pergi, katakan saja." Aku menggenggam tanganku sendiri, mencoba menahan getar suara. "Aku tidak ingin kau pergi. Aku hanya lelah dengan semua tekanan ini." Raka bangkit lalu menatapku dengan penuh keyakinan. "Bu, kalau ibu ingin menyerah, saya akan pergi sekarang juga. Tapi kalau ibu benar-benar ingin bahagia, izinkan saya menemani, meski jalannya sulit." Aku terdiam. Air mataku akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya, aku merasa ada seseorang yang benar-benar berdiri di sisiku. Bukan hanya karena kewajiban, tapi karena ketulusan. Namun sebelum aku sempat menjawab, ponselku berdering. Sebuah pesan dari nomor asing masuk. "Ibu Susi, hati-hati. Suami Anda akan segera pulang. Gosip tentang Anda dan supir sudah menyebar ke telinga banyak orang. Apa yang akan terjadi jika ia tahu?" Tubuhku seketika lemas. Dunia seakan berhenti berputar. Rintangan terberat sedang menungguku di depan mata. Aku sadar, perjuanganku baru saja akan memasuki babak paling sulit. Pagi itu aku dikejutkan oleh sebuah telepon. "Susi, ini aku, Tony. Kapal mendapat izin sandar lebih cepat. Aku pulang malam ini." Tanganku bergetar. Aku hampir menjatuhkan ponsel. Biasanya aku akan sangat bahagia mendengar kabar itu. Tapi kali ini dadaku sesak. Suamiku pulang, tepat ketika gosip sudah menyebar luas. Sepanjang hari aku gelisah. Aku mondar-mandir di rumah, memberi instruksi pada asisten untuk membersihkan segala sudut rumah agar terlihat sempurna. Tapi bukan rumah yang paling kutakutkan, melainkan hatiku sendiri. Sore hari, aku memanggil Raka ke ruang tamu. Ia datang dengan wajah tenang, tapi aku bisa melihat ada kecemasan di matanya. "Raka, suamiku pulang malam ini," kataku dengan suara bergetar. Ia menunduk pelan. "Saya sudah menduga. Apa yang ibu mau saya lakukan?" Aku menatapnya lama, lalu menjawab lirih. "Untuk sementara, jangan terlalu sering muncul di hadapannya. Aku butuh waktu memikirkan semuanya." Raka mengangguk.
meski wajahnya jelas menunjukkan kekecewaan. Malam tiba. Suamiku datang dengan koper besar, mengenakan seragam pelaut kebanggaannya. Ia tersenyum lebar saat melihatku. "Susi, akhirnya aku di rumah lagi." Aku berusaha tersenyum. "Selamat datang, Mas." Ia memelukku hangat. Pelukan yang dulu sangat kurindukan, kini terasa asing. Di belakangnya, aku sekilas melihat Raka berdiri di teras, menunduk hormat. Tatapan singkat kami bertemu, lalu ia berbalik pergi. Dadaku seperti diremas. Beberapa hari pertama aku mencoba menjalani peran sebagai istri yang baik, menyiapkan sarapan, menemani Tony bercerita tentang laut, tertawa pada leluconnya. Tapi hatiku hampa, bayangan Raka terus menghantui. Suatu malam saat makan malam, Tony menatapku tajam. "Susi, aku dengar gosip yang tidak enak. Katanya, kau terlalu dekat dengan sopir. Apa benar?" Nafasku tercekat, garpu hampir jatuh dari tanganku. "Siapa yang bilang begitu, Mas?" Tanyaku dengan suara gemetar. "Itu tidak penting. Yang penting aku ingin dengar langsung darimu." Aku tidak bisa menjawab. Air mataku jatuh begitu saja. Tony menatapku lama, matanya penuh kekecewaan. "Susi," katanya pelan, "aku meninggalkanmu karena aku harus bekerja. Aku kira kau kuat, tapi apakah kesepianku kau balas dengan seperti ini?" Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Hatiku hancur. Semua usahaku menjaga rahasia gagal. Aku hanya punya satu pilihan, jujur pada perasaanku, atau tetap terikat pada pernikahan yang sudah lama kehilangan hangatnya. Dan aku tahu, apapun pilihanku, akan ada hati yang terluka. Malam itu setelah pertanyaan Tony mengguncangku, suasana rumah menjadi dingin. Kami duduk berdua di ruang tamu, hanya ditemani cahaya lampu temaram. "Susi," suara Tony terdengar berat. "Aku tidak bodoh. Aku bisa membaca tatapan matamu. Kau memang masih di sini bersamaku. Tapi hatimu sudah tidak lagi untukku, bukan?" Aku menunduk. Air mataku kembali jatuh. Tapi kali ini aku tidak bisa mengelak. "Mas, aku mencoba bertahan. Aku mencoba menjadi istri yang baik. Tapi kesepian itu begitu besar sampai aku tidak sanggup lagi menanggungnya sendirian." Tony menutup wajahnya dengan kedua tangan. Lama ia terdiam sebelum akhirnya berucap lirih. "Jadi benar ada orang lain di hatimu." Aku tidak menjawab. Diamku adalah jawaban. Tiba-tiba suara pintu depan berderit. Raka berdiri di ambang pintu. Wajahnya tegang. Rupanya ia dipanggil oleh salah satu asisten rumah yang tidak tahu situasi. Aku dan Tony sama-sama menoleh. Suasana seketika membeku. Tony berdiri menatap Raka dengan mata tajam. "Jadi kau orangnya?" Raka menunduk, tidak membela diri. "Pak, maafkan saya. Saya tidak pernah berniat merusak rumah tangga. Saya hanya tidak bisa berpura-pura ketika hati saya sudah memilih." Aku menutup mulutku dengan tangan. Tubuhku gemetar. Dua lelaki yang paling berarti dalam hidupku kini berdiri berhadapan. Suamiku yang sah dan pria yang membuatku kembali merasakan arti dicintai. Tony mendekatiku. "Susi, sekarang kau harus memilih. Aku atau dia. Tidak ada jalan tengah." Kata-kata itu menghantamku seperti petir. Aku merasa dunia berputar. Pilihan ini bukan hanya tentangku, tapi juga tentang masa depan, harga diri keluarga, dan kebahagiaan yang kucari selama ini. Aku menatap Tony, lelaki yang pernah sangat kucintai, yang berkorban demi keluarga. Lalu aku menatap Raka, pria sederhana yang mengisi ruang kosong di hatiku tanpa pernah menuntut apapun. Tanganku gemetar, nafasku sesak. Malam itu aku tahu, apapun yang kupilih, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku terisak. "Tuhan, beri aku kekuatan untuk memilih jalan yang benar." Malam itu, air mataku tak berhenti mengalir. Suamiku menatapku penuh amarah sekaligus luka. Sementara Raka berdiri dengan wajah tegar, meski jelas hatinya pun hancur. Aku menarik napas panjang, mencoba menemukan suara dari hatiku yang paling dalam. "Mas Tony, Raka." Aku menatap mereka bergantian.
Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus memilih, meski aku tahu pilihan ini akan melukai salah satu dari kalian. Suasana hening, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar. Akhirnya aku berkata dengan suara bergetar, "Mas, aku berterima kasih atas semua pengorbananmu. Kau sudah memberikan hidup yang layak untukku. Kau berjuang di laut demi keluarga. Tapi hatiku sudah lama kosong. Raka datang bukan untuk merebutku, tapi untuk mengingatkanku bagaimana rasanya dicintai. Aku memilih dia." Air mataku jatuh deras. Kata-kata itu terasa seperti pedang yang menembus dadaku sendiri. Tony terdiam lama. Matanya memerah, tangannya mengepal. Tapi ia tidak berteriak. Ia hanya menghela napas berat. "Jadi, semua kerja kerasku selama ini sia-sia?" "Tidak, Mas." Aku menahan tangis. "Tidak ada yang sia-sia. Kau akan selalu menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku harus jujur pada diriku sendiri." Tony akhirnya berdiri. Dengan langkah skontai, ia mengambil kopernya. "Kalau begitu aku pergi. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini dengan hati yang hancur." Aku ingin berlari mengejarnya, tapi tubuhku seakan terkunci. Raka hanya menunduk. Wajahnya pucat. Ketika pintu tertutup, aku jatuh terduduk, menangis sejadi-jadinya. "Bu," suara Raka pelan. "Apa Ibu yakin dengan pilihan ini? Karena setelah ini, tidak akan ada jalan kembali." Aku menatapnya dengan mata bengkak. "Aku yakin, Raka. Aku lebih memilih terluka karena kejujuran daripada hidup nyaman dalam kebohongan." Raka mendekat lalu meraih tanganku. "Kalau begitu, saya berjanji. Saya akan menjaga Ibu. Saya akan menemani Ibu melewati semua badai yang datang setelah ini." Kami berpegangan tangan erat. Di tengah rumah yang baru saja ditinggalkan oleh suamiku, aku dan Raka berdiri menatap masa depan. Aku tahu perjuangan masih panjang. Tapi malam itu, aku merasa satu hal. Aku sudah berani memilih kebahagiaan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam ketika aku membuat keputusan terbesar dalam hidupku. Hidupku berubah total. Aku tidak lagi dipandang sebagai istri pelaut yang setia, melainkan sebagai wanita yang memilih jalannya sendiri. Gosip masih ada. Bisikan-bisikan masih terdengar setiap kali aku melangkah keluar rumah. Tapi kali ini, aku belajar untuk tidak terlalu memikirkan apa kata orang. Aku sadar, hidupku bukan untuk memuaskan semua orang, melainkan untuk menemukan kebahagiaan yang tulus. Tony, suamiku, akhirnya memilih untuk kembali berlayar. Kami berpisah baik-baik tanpa amarah, hanya dengan luka yang sama-sama kami pahami. Aku berdoa agar ia menemukan ketenangan dalam hidupnya, sebagaimana aku juga berusaha menemukannya. Sementara Raka, ia benar-benar menepati janjinya. Ia bukan hanya sopirku lagi. Ia menjadi sahabat, pendamping, sekaligus penopang ketika dunia seakan menentang. Bersamanya, aku belajar hal sederhana. Kebahagiaan tidak selalu datang dari harta, status, atau pujian orang lain. Kadang kebahagiaan lahir dari hati yang merasa didengar dan dicintai. Suatu sore, aku duduk di taman rumah dengan Raka. Ia menuangkan teh untukku, lalu berkata sambil tersenyum, "Bu, apa Ibu pernah menyesal dengan pilihan waktu itu?" Aku terdiam sejenak, lalu menatap langit yang berwarna jingga. Menyesal? Tidak. Sulit? Iya. Tapi inilah jalan yang kupilih. Aku lebih tenang karena akhirnya aku jujur pada diriku sendiri. Raka mengangguk pelan lalu menggenggam tanganku. Kami berdua hanya duduk dalam diam menikmati senja.
Dalam hati aku berbisik, hidup selalu memberi pilihan. Kadang pilihan itu menyakitkan, kadang membuat kita kehilangan banyak hal. Tapi selama kita memilih dengan hati yang jujur, kita akan menemukan ketenangan pada akhirnya. Dan itulah pelajaran terbesarku, bahwa kebahagiaan sejati bukan tentang apa kata orang, melainkan tentang keberanian untuk setia pada suara hati sendiri.